Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryo Wibowo dari kelas 11 F2, nomor absen 36 dari SMAN 100 Jakarta. Di sini saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan guru pembimbing yaitu Bu Kosya Frida. Di sini saya akan membuat video berupa vlog dengan tema yaitu pengusaha muda. Jadi, nanti saya akan mengundang ataupun mewawancarai narasumber yang nantinya akan saya undang dan akan saya tanya-tanya mengenai kehidupannya ataupun pengalaman bisnisnya. Jadi, tanpa lama-lama, langsung saja ke videonya. Perkenalkan, nama saya Kawati Widyaningsih. Saya kakak dari Suryo Wibowo. Saat ini saya sedang berkuliah di Diploma 3 Politeknik KPP Jakarta. Jadi, boleh nggak sih Mbak dijelasin secara pendidikannya, background pendidikannya dari TK sampai SMA gitu? Untuk background sendiri, pendidikan TK normal seperti biasanya anak-anak menjalani pendidikan taman kanak-kanak 2-3 tahun. Lokasinya juga dekat dari rumah. Kemudian untuk SD, sekolah dasar normal juga 6 tahun, sedangkan kalau SMP 3 tahun di SMPN Negeri 52 Jakarta, letaknya di Cipinang Elok. Dan untuk SMA-nya kebetulan ngambil jurusan IPA. Waktu tahun saya masih milih jurusan di awal. Saya milih jurusan IPA. Jenjang pendidikan 3 tahun, tapi beranjak ke kuliah saya lintas jurusan karena kuliah saya sebenarnya di bidangnya soshum ataupun IPS. Kuliah saya di Politeknik Kementerian Perindustrian Akademi Pimpinan Perusahaan Jakarta, letaknya di Cipedak, Jagakarsa. Pendidikannya sebenarnya sekolah kedinasan Kementerian Perindustrian, akan tetapi bukan ikatan dinas seperti IPDN, STIS ataupun STHN. Jadi di jenjang ini saya di jurusan Diploma 3 Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN dan Cina. Kenapa ada ASEAN dan Cina? Spesifiknya untuk membahas budaya dan cara berdagangnya, tapi secara garis besar itu lebih menjadi dasar aja, bukan sebagai pokok dari mata kuliah yang saya jalani, karena mayoritas pokok pembahasan yang saya pelajari selama kuliah 3 tahun itu seputar ekspor dan impor. Sangat beda jauh sama SMA saya yang notabene IPA, berkecimpung dengan kimia, fisika, biologi. Pada saat kuliah sama sekali tidak digunakan untuk mata pelajaran itu. Cuman tadi kakak menyebutkan bahwasannya kakak itu linjur. Nah, pada saat dari SMA ke kuliah tentunya ada banyak pilihan dong selain ngambil yang dijalani sekarang. Boleh disebutin kakak pilihannya apa aja selain itu gitu? Sebenarnya ketika peralihan dari SMA ke kuliah itu saya coba banyak jalur masuk untuk ke PTN. Kebetulan saat itu ada 2 pilihan yang benar-benar sudah bisa saya pilih untuk dilanjutkan ke jenjang kuliah. Sebab kenapa hanya 2? Karena saya nggak boleh, sebenarnya saya tidak diperuntukkan untuk kuliah di luar Jakarta. Saat itu saya hanya mencoba di wilayah Jakarta saja. Saya diterima sebenarnya di Universitas Negeri Jakarta jurusan kimia. Notabene itu sangat sesuai dengan background pendidikan SMA saya. Tapi saya milih untuk ambil ke opsi kedua, yaitu di Diploma 3 Perdagangan Internasional tadi. Sebenarnya kalau dilihat dari jenjang pendidikannya lebih luas yang S1, karena di UNJ itu saya S1 kimia murni, bukan pendidikan kimia. Akan tetapi saya lebih milih untuk yang Diploma 3 karena saya merasa passion atau bidang saya itu ada di jurusan itu, bukan di kimia yang salah satu opsi lainnya. Pada saat SMA tentunya kakak ngambil IPA yang kuat dong. Nah, pada saat ke kuliah ngambil yang IPS tentunya 180 derajat berbeda, itu ada keluh kesahnya nggak sih, kayak kesulitannya itu apa, terus
Kalau boleh tahu kesenangannya apa sih gitu? Boleh jelasin nggak Kak? Oke, peralihan dari SMA ke kuliah sebenarnya kalau untuk anak IPA ke IPS notabene harusnya lebih mudah. Kenapa? Karena penyesuaiannya lebih ringan. Misalkan di IPA sudah biasa terdidik untuk berpikir lebih kritis, lebih cermat, lebih teliti dan sebagainya, lebih banyak menghafal mengenai jenis-jenis senyawa dan lain-lainnya, berhitung dan lain-lainnya. Ketika masuk ke IPS justru lebih mudah karena pola pikirnya lebih ke kehidupan sehari-hari, penyesuaiannya lebih mudah. Fun fact-nya lebih mudah menyesuaikan perubahan dari IPA ke IPS. Kemudian kalau dari segi sulitnya pasti ada karena basic untuk IPS seperti ekonomi yang hitung-hitungannya beda dengan yang dipelajari di IPA ataupun matematika biasa pasti berasa, pasti kelihatan bedanya. Kalau di sini sangat kelihatan ketika menggunakan modul-modul yang dikhususkan untuk akuntansi segala macam, itu pasti berasa banget. Dan mayoritas teman-teman di kampus tuh background pendidikannya SMK yang sudah mahir ataupun yang sudah awalnya kenal dengan dunia perhitungan seperti itu yang ada di IPS. Jadi untuk penyesuaiannya lebih banyak untuk tanya, cari tahu, dan menggali sendiri sih agar cepat menyesuaikan. Untuk sisanya itu bisa dijalani dengan lebih enjoy dibanding kalau mungkin saya merasanya kalau saya awalnya menjadi IPA, kayaknya usaha yang saya jalanin, yang saya lakukan harus lebih keras untuk dapat nilai yang sangat maksimal buat saya sendiri. Oh iya Kak, tadi juga Kakak nyebutin kalau misalnya ada sedihnya gitu. Kakak pernah nggak sih Kak ngalamin suatu momen dimana ngerasa pilihan yang udah dipilih tuh nggak sesuai ataupun kayak nyesel gitu milih ngambil ke arah IPS ini dan malah ninggalin yang kimia murni ini? Kalau nyesel sih enggak, karena jujur dibanding dengan sebelumnya pilihan yang ada salah satunya dengan memilih ini 180 derajat lebih beda daripada sebelumnya. Ini malah jadi hal yang paling menarik, paling tertantang, paling menantang diri sendiri karena kalau dilihat dari judulnya, title dari perdagangan internasional itu di telinga masyarakat masih sangat awam dan unik dan keren. Terlebih kalau sudah diperdalam lagi, ditanya lagi, kamu di perdagangan internasional belajar apa? Oh, saya ekspor impor. Ekspor impor itu apa? Banyak yang belum tahu mengenai itu. Banyak yang belum paham, banyak yang awam, dan banyak yang merasa, wah keren banget bisa belajar kayak gitu. Ditambah ketika saya masuk di jurusan ini, praktikum yang saya lakukan bukan hanya di lab, di ruangan tertutup, berfokus pada satu titik, itu tidak. Tapi saya menjalani praktek di luar, baik itu di bandara maupun di pelabuhan yang sebelumnya tidak pernah saya pikirin. Saya bisa naik ke kapal-kapal, lihat kontainer-kontainer dikirimkan kemana-mana, mengetahui gimana cara meletakkan kontainer segala macam. Itu belum pernah sebelumnya saya ketahui. Untuk perempuan mungkin kelihatannya itu pekerjaan laki-laki, tapi ternyata tidak. Banyak sekali perempuan-perempuan di sana belajar ataupun bekerja di sana, dan itu sangat asyik karena banyak ketemu orang baru, nambah relasi baru lagi. Oh iya Kak, aku kan pernah cerita-cerita lah sama teman gitu, kayak ada beberapa yang di SMA-nya itu IPA cuman pengennya tuh ke IPS gitu. Mungkin Kakak punya saran ataupun saran ataupun advice ataupun apapun lah, ngasih ujangan agar jalanin aja gitu, bahwa nanti juga bakal ada jalan Kak. Kalau dibilang jalanin aja nanti bakal ada jalan sih enggak juga ya, karena paham sama diri sendiri itu perlu. Memahami diri sendiri mau kemana, harus dijalanin yang mana, kemana, di mana, melalui apa, itu harus tahu. Karena
saya pribadi, kenapa milihnya lebih ke perdagangan internasional? Karena saya tertarik untuk jualan, karena saya tertarik untuk mengetahui bagaimana cara berinteraksi dengan orang lain untuk memasarkan sebuah produk, bukan sebagai sales tapi untuk mencari ceruk pasar ataupun potensial pasar. Karena melihat dari Indonesia yang kaya ini, banyak komoditas-komoditas yang sebenarnya belum dimanfaatkan dengan baik. Dengan belajar yang saya tekuni sekarang, saya rasa kalau misalkan nanti suatu saat saya ada waktu lebih untuk mengetahui ceruk pasar lebih luas, saya mendapatkan potensial untuk berkembang dari ilmu yang sudah saya dapatkan. Jadi kalau untuk jalanin aja nanti ada jalannya, enggak juga, karena itu sama aja notabene kayak ya udah gue daftar kuliah aja, terserah dapetnya di mana, ntar gue jalanin aja, toh nanti itu nggak nutup kemungkinan di semester awal ataupun di akhir bakal ngerasa kayak kok kayaknya nyesel ya, ini bukan passion gue, ini bukan basic gue di sini, kok malah ditekuninnya di sini, keluar aja lah cari yang sesuai. Itu malah nanti bikin dimulai dari nol lagi usaha yang udah dijalanin, kayak kurang maksimal, kayak buat apa buang-buang waktu juga. Walaupun ilmu gak ada yang sia-sia, tapi kan menjalani pendidikan mengeluarkan uang, waktu, tenaga, semuanya setidaknya harus maksimal untuk dicapai manfaatnya, seperti itu. Oke kak, tadi kan kita udah ngomongin tentang background kakak, background pendidikan, alasannya kenapa linjur, terus juga keluh kesahnya itu tentang keluh kesah linjur ataupun lintas jurusan. Nah, untuk pembahasan berikutnya nih, aku pengen nanya nih kak mengenai tentang bisnis pertamanya ataupun usaha pertamanya kakak, yang misalnya jualan pertamanya itu apa, rugi apa untung, dan keluh kesahnya dong kak, boleh ceritain gak sih kak? Nah, untuk awal-awal tadi kan sempat nyinggung juga kenapa ngambil perdagangan, karena tertarik jualan. Saya pernah mulai itu dari zaman SMA sebelum COVID. SMA sebelum COVID berarti tahun 2020 kalau nggak salah, 2019-2020 sekitar tahun segitu. Itu awalnya tuh masih dari lihat temen, malah saya ngelihat teman sendiri jualan, tapi dari temen itu nggak jalan, maksudnya usahanya tuh nggak jalan, udah stok barang tapi nggak keluar, nggak habis gitu. Kalau diperhatiin sebenarnya produk yang dijual tuh punya pasar yang potensial, tapi kenapa kok di dia nggak jalan, di dia tuh nggak bergerak, barangnya tuh nggak keluar, nggak profit, bahkan defisit. Nah, ketika itu saya mencari tahu, bukan menjadi pesaing dari teman saya sendiri, tapi justru saya mengambil opsi lain. Dengan mengambil pasar yang lebih luas, saya mengambil langkah untuk memasarkannya melalui online, karena teman saya waktu itu tidak terpikir untuk memasarkannya melalui online. Habis itu kalau misalkan dipikir-pikir, kamu ngambil pasar temenmu sendiri? Oh enggak, karena saya tidak menyinggung sama sekali lahan teman saya untuk berjualan. Saya nggak jualan secara offline, saya hanya memasarkan melalui online dengan kemampuan saya sendiri, cari tahu sendiri. Tapi kalau melihat dari situ, karena pasar yang lebih luas itu saya yang tekuni, jadi profit ataupun keuntungannya lebih besar di saya. Kenapa bisa kayak gitu kan? Bukan cuma melalui Shopee, Tokopedia ataupun yang lainnya. Saya menggunakan platform seperti Twitter dan Instagram. Sebenarnya lebih ke Twitter sih, karena sebenarnya jangkauan dari Twitter tuh jauh lebih luas dari Instagram dan sosmed manapun. Pemasaran di Twitter tuh lebih cepat, karena waktu awal-awal jualan saja saya berani stok 200 pieces, ratusan pieces, saya pasarin di Twitter, dalam hitungan berapa hari tuh udah sold ke booking dan udah ke check out di Shopee. Mungkin awal-awal masih bingung sih untuk nih seller trusted nggak, terpercaya nggak, karena melihat dari saat itu banyak yang memalsukan produknya, karena produknya sangat ramai di pasaran, permintaannya tinggi tapi tingkat produksinya rendah, jadi kurang seimbang antara stok dengan permintaan, menimbulkan banyak orang yang jahat
memasukkan produk, mencari pasar baru, merusak harga dengan lebih murah, tapi stoknya abal-abal. Dari situ perlu keahlian untuk meyakinkan customer bahwa ya memang yang barang yang saya jual itu original, nggak palsu, nggak tipu-tipu. Itu awalnya dari situ sampai akhirnya berani ngambil ribuan pieces, ngoper ke secara offline tapi bukan untuk lingkup sekitar sini. Karena balik lagi saya nggak mau ambil pasar teman saya ambil pasar offline tapi yang ketemunya juga di online. Misalkan Kak, saya mau ambil sekian ribu piece, bisa nggak? Oh, lokasinya di mana? Di sini. Oh ya, bisa saya antar ataupun saya kirim pakai instan ataupun kurir lainnya. Dari situ semakin lebar, baik dari online maupun offline. Terus juga pemasarannya lebih luas karena awalnya mungkin Shopee aja ya, tapi lama-lama di TikTok Shop mulai banyak. Lewat situ juga bikin video seperti itu kira-kira. Nah, tadi sudah disebutin usahanya apa, untungnya apa, bentuk perubahannya apa, cuman kayaknya dari tadi belum disebutin ya. Usahanya itu jualan apa sih, Kak? Siapa tahu kan penonton tuh mau tahu gitu, biar coba juga penonton usaha gitu. Jualannya waktu itu jualan alat kecantikan, bukan alat juga sih, mungkin ya beauty product lah, entah itu perawatan ataupun skincare ataupun body care juga ada. Habis itu untuk make up juga ada, tapi khususnya di brand waktu awalnya Max Your Needs, tapi sekarang mungkin ramai dikenalnya sama Camille. Itu saya pernah untuk jualan fokus di situ dengan beberapa tambahan brand lainnya. Dan juga nih Kak, tadi udah disebutin usahanya apa, cuman boleh disebutin gak sih Kak, atau di-spill gitu keuntungannya berapa puluh ribu kah, juta kah, atau berapa persen kah? Kalau untuk keuntungan profit itu range aja sih sebenarnya, karena biasanya ketika menjual online itu tidak sepenuhnya harga barang yang dipasarkan itu masuk ke dompet online dari penjual, sementara penjual harus memenuhi biaya administrasi kepada platform marketplace tersebut. Misalkan untuk di Shopee sendiri sejauh ini terakhir adminnya itu 10% untuk 10% dari harga barang untuk toko yang tidak terdaftar di gratis ongkir ekstra, cashback ekstra, ataupun promo-promo lainnya. Jadi untuk toko basic aja yang punya gratis ongkir biasa. Tapi kalau pakai gratis ongkir ekstra itu bisa sampai 16% sampai 20% potongannya. Jadi untuk range-nya jualan online produk kecantikan itu untungnya nggak besar. Paling besar mungkin 10% dari harga jual. Oke Kak, aku pengen tahu nih Kak, Kakak selama usaha nih pernah ngalamin ditipu nggak sih, atau kayak dibohongin gitulah sama pembeli ataupun sama teman sendiri malah gitu? Boleh disebutin nggak Kak? Sebenarnya tuh pernah, bukan sama temen tapi sama karena bahasanya waktu itu sempat ikut reseller, dibohongnya sama distributor dengan jumlah yang lumayan, bukan lumayan lagi, untuk anak SMA saat itu sangat besar, dengan range kepala 2, maksudnya 2 digit kerugian. Karena waktu itu kurang lebih, entah, saya kurang paham juga ya, itu entah penggelapan dana atau seperti apa sistemnya, tapi itu udah diusut sama merek yang bersangkutan. Ini tidak menyebut merek manapun, karena yang saya jual bukan cuma merek itu aja. Jadi kerugian yang saya dapati untuk 2 digit itu lumayan sih waktu itu. Tapi karena dikembalikan, jadi dibilang gak nyesek, tetap nyesek, karena ya bingung juga 2 digit kalau hilang mau gimana, nyarinya juga susah. Seperti itu kira-kira. Setelah kakak ngalamin kerugian yang gede ini bagi anak SMA, kakak ada usaha lainnya nggak sih buat menambal dananya ini gitu loh?
Kalau untuk nambah dana sebenarnya bukan nambah dana juga sih, karena sebenarnya sebelum melakukan ini dari SMP tuh udah mulai jual-jual pulsa gitu, usaha-usaha kecil, jual pulsa ataupun kadang beli-beli barang online terus dijual lagi, seperti itu. Sama yang terakhir nih Kak, ada tips nggak sih Kak buat teman-teman yang mau mulai jualan atau lagi jualan atau malah yang udah di tengah jalan lagi jualan tapi malah harapannya tuh hilang itu nggak sih Kak? Boleh disebutin nggak? Kalau sebelum mulai, mending cari tahu dulu aja, karena sekarang itu pasar untuk berjualan tuh udah sangat ketat, persaingannya. Harga dumping ataupun FYI, harga dumping itu adalah harga jual yang lebih rendah di dalam negeri, padahal di luar negeri dia asalnya itu mahal. Misalkan kita seringnya impor barang-barang Cina. Kita ambil contoh barang elektronik ya. Barang elektronik itu misalkan kipas angin. Kipas angin di Cina dijualnya berapa? Misalkan dijualnya 1 juta. Tapi ketika masuk Indonesia, harga jualnya menjadi cuma 200.000. Itu harga dumping karena dijualnya di luar negeri lebih murah. Sedangkan di dalam negerinya sendiri di Cina itu bisa 1 juta. Itu akan merusak harga pasar di Indonesia, karena bisa jadi di Indonesia harga dari kipas angin ini 500.000 justru bakalan kalah sama si produk Cina ini. Barang lokal ini akan kalah di pasaran lokalnya sendiri. Jadi yang naik di pasar Indonesia malah produk Cina, bukan produk Indonesia. Jadi kalau misalkan awal, cari tahu dulu benar-benar matang-matang, melihat dari harga tadi, persaingan. Terus juga kalau mau main online ada potongannya sekian persen, dipertimbangkan untuk profit, tenaga, modal, ataupun peralatan lainnya. Karena kan untuk online pasti packing diperlukan bubble wrap ataupun polymailer segala macam, itu diperhitungkan lagi. Karena waktu awal saya aja itu profitnya udah maksimal banget 10%. Kalau mau sekarang mau profit 1% itu udah nggak kelihatan, buang-buang tenaga aja itu kalau hanya profit segitu. Jadi diperhitungkan. Kalau misalkan udah di tengah jalan, udah kecemplung duluan, cari-cari jalan tengahnya aja sih sebenarnya. Gimana bisa mainin harga buat lebih bersaing dengan memanfaatkan promo dari marketplace itu sendiri. Karena kan sekarang di Shopee gitu kan suka ada live, di TikTok live gitu kan. Biasanya kalau orang yang check out dengan fitur live itu ada potongan 15-20% untuk pelanggan. Itu nggak dipotong ke penjual, jadi pelanggan dapat diskon tapi kita harganya tetap. Dengan harga kayak gitu pelanggan lebih tertarik sih, karena harganya jauh lebih murah, ngebelinya lebih nyaman ya kan, tinggal di rumah aja. Dan profit untuk penjualnya juga nggak berkurang. Jadi sama-sama diuntungkan apabila bisa mencari pasar dengan lebih luas. Iya, tadi udah sampai ke perjalanan bisnis, ada tipsnya juga, dikasih tahu gimana caranya. Terus yang terakhir nih Kak, harapan Kakak untuk perekonomian Indonesia, sama harapan Kakak buat pengusaha muda yang baru mulai gitu Kak. Jelasin dong Kak gitu. Harapannya sih bisa lebih berkembang ya, karena saya termasuk yang ke dalam pengusaha muda, harusnya lebih bisa explore lagi dengan ilmu-ilmu barunya. Semoga buat pribadi dulu sih untuk kedepannya, dengan ilmu yang udah saya tahu di ekspor impor, saya bisa menjangkau pasar lagi, bukan cuma di Indonesia tapi di luar Indonesia, entah dengan produk apa, atau itu dari produk saya sendiri ataupun ngambil dari produk orang untuk saya ekspor keluar. Dan untuk orang lain sih harapannya untuk lebih melihat potensi lagi di luar negeri itu jauh lebih banyak sebenarnya. Bukan mengedepankan untuk menjual ke luar negeri ataupun segala macam, enggak, karena keuntungan perekonomian Indonesia juga bakal meningkat kalaupun
kegiatan usaha dilakukan di luar negeri, karena kan tetap bayar pajak, bukan hanya melakukan ekspor tanpa membayar pajak, keuntungan hanya ditelan sendiri tuh enggak. Tapi notes-nya ekspor produk yang diperbolehkan, tidak boleh produk yang terkena lartas atau larangan dan pembatasan, yaitu barang-barang yang sebenarnya boleh diekspor tapi jumlahnya nggak boleh banyak ataupun terbatas ataupun harus punya izin khusus sebelum mengirim barang ke luar negeri. Nah, jadi buat teman-teman doain ya, semoga kakak saya bisa lulus dengan nilai yang terbaik, dengan nilai yang tinggi. Ada istilah kumlot nggak sih? Ada. Nah, semoga kakak saya ini bisa kumlot. Doain ya teman-teman. Jadi, tadi kita sudah menyaksikan sama-sama mengenai tentang vlog ataupun wawancara saya dengan narasumber, mengenai tentang background pendidikannya, tentang pengalamannya, biodatanya, ataupun usaha-usaha ataupun bisnis apa yang sudah dia lakukan. Jadi, kesimpulannya adalah apabila teman-teman ingin linjur ataupun lintas jurusan, ataupun saat ini yang mengalami ataupun sedang merasa bahwa saat ini kalian sedang lintas jurusan, yang kalian lakukan harusnya ialah menikmatinya, ataupun kalian harus berusaha semaksimal mungkin memaksimalkan potensi kalian dalam menggali ataupun mempelajari lintas jurusan ini. Jadi, apabila kalian lintas jurusan, yang kalian lakukan sama seperti yang sudah disampaikan di video. Yang harus kalian lakukan ialah berusaha semaksimal mungkin dengan keinginan dan usaha yang sangat tinggi. Berikutnya adalah tentang pengalaman bisnisnya. Jadi apabila teman-teman ingin memulai bisnis dari awal, yang kalian lakukan adalah mencari tahu sedalam mungkin bisnis apa yang ingin kalian lakukan ataupun ingin kalian jalani. Dengan mencari tahu dulu apa bisnis yang ingin kalian jalankan, tentunya kalian akan mempunyai landasan yang kuat ataupun awalan yang kuat untuk memulai bisnis. Dengan landasan yang kuat, tentunya kalian akan mengurangi resiko dari kegagalan ataupun kerugian yang dialami, di mana sudah disampaikan oleh narasumber bahwasannya persaingan pasar sekarang sangatlah ketat. Jadi kesimpulannya adalah seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata ataupun editan dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.